Terapi plasma darah kini marak disebut sebagai opsi pengobatan pasien COVID-19. Terapi dengan pemasukan plasma darah para penyintas ke tubuh pasien COVID-19 diharapkan dapat meningkatkan zat kekebalan tubuh sehingga mempercepat penyembuhan mereka. Bagaimana cara kerja terapi plasma darah? Lalu apakah seluruh pasien yang diserang virus corona dapat menjalani terapi ini? Berikut liputannya. Jumlah penderita COVID-19 terus bertambah baik di dunia termasuk Indonesia. Penelitian digencarkan untuk mencari alternatif pengobatan terampuh bagi pasien COVID-19. Salah satunya Badan Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA. Lembaga ini merekomendasikan terapi plasma darah dari penyintas COVID-19 atau pasien yang berhasil sembuh dari serangan virus corona. Terapi ini menjadi salah satu yang berpotensi menjadi alternatif pengobatan efektif. Sebelumnya, Tiongkok lebih dulu mengembangkan terapi plasma bagi penyembuhan pasien korban virus corona. Lalu, apa sebenarnya plasma darah? Menurut lembaga Eijkman, plasma merupakan bagian dari darah yang memiliki berbagai kandungan, termasuk zat antibodi atau zat kekebalan tubuh. Plasma darah diperoleh ketika seseorang diambil darahnya, diberikan zat antikoagulan atau zat pencegah pembekuan darah, lalu dipisahkan. Hasil pemisahan tersebut akan mendapatkan sel-sel darah merah dan cairan plasma. Komposisi darah manusia sendiri terbagi menjadi 3, yaitu 55% plasma, 44% sel darah merah, dan 1% sel darah putih. Sedangkan kandungan plasma darah terdiri dari 92% air, 7% protein, dan 1% zat lainnya. Menurut Direktur Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio, ketika seseorang terinfeksi virus, jamur maupun bakteri, maka tubuh akan menciptakan zat antibodi kuat yang mampu mengeliminasi penyakit. Inilah mengapa plasma darah penyintas COVID-19 dapat diberikan ke pasien lain, karena sudah memiliki zat antibodi yang tinggi. Nah, disinilah kuncinya. Zat antibodi itu karena begitu powerfulnya, begitu kuatnya, karena dia sudah memenangkan perang kan, orang pasiennya sudah sembuh. Itu bisa kita ambil, kemudian kita proses dan kemudian kita berikan kepada mereka yang masih sakit, yang sedang dirawat karena kondisinya berat dan mereka sedang berjuang untuk mengeliminasi virusnya. Jumlah orang yang sembuh saat ini baru sekitar 700 orang. Dan tidak semua pasien yang sembuh itu memenuhi syarat untuk menjadi donor. Ya, jadi kita mesti betul-betul seleksi pasiennya, harus sehat, harus tidak mengandung virus lagi, dan kadar antibodinya harus cukup baik, ya, cukup tinggi. Dari satu orang penyintas, plasma darah bisa diambil sekitar 500 cc. Sedangkan setiap pasien bisa menerima sekitar 100 cc sampai 500 cc tergantung kondisi pasien, apakah sesuai untuk terapi. Dengan demikian, satu donor bisa membantu 2 sampai 3 pasien maksimum. Ratri Anindya adalah salah satu penyintas COVID-19 yang bersedia menyumbangkan plasma darahnya. Ratri mendapatkan informasi mengenai plasma darah dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dia setuju diambil 30 cc darahnya untuk diperiksa di laboratorium. Hasilnya plasma darah Ratri memenuhi syarat. Dia lalu kembali ke unit transfusi darah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta untuk menyumbangkan 200 cc plasma darahnya. Ratri mengimbau para penyintas lain untuk menyumbangkan plasma darahnya agar semakin banyak pasien corona terbantu. Memang agak mirip dengan proses donor darah biasa, tapi ada bedanya. Jadi waktu itu aku ditusuk pakai jarum yang agak besar ya ukurannya. Di sebelah saya di sebelah aku ada mesin penyaring plasma darah dari darah merah itu. Nah, lalu jadi darahku diambil semuanya, lalu masuk ke mesin tersebut, plasma darahnya disaring dan plasma darah itu yang berwarna putih kekuningan masuk ke tabung lain begitu. Nah, setelah 100 cc dari plasma darah aku udah terambil, lalu darah merah tadi di dalam mesin itu masuk lagi ke tubuhku. Pendonoran plasma tidak bisa sembarangan. Selain harus dilakukan di unit transfusi darah yang tersertifikasi, plasma darah harus melewati tes kelayakan di laboratorium. Sementara ini sejumlah rumah sakit telah mencoba memberikan plasma untuk pasien COVID-19, namun hasilnya masih dalam pengamatan. Anur Gewang, CNN Indonesia.